Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revenger. Tidak bosan-bosannya, Mimin ingetin lagi jika video ini berisi full content spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana Mickey tanpa diduga datang ke peperangan Toman melawan Tenchiku. Di sana Mickey berhasil mengalahkan Kurokawa hingga membuat Toman berhasil menang atas Tenchiku. Namun di akhir perang, tanpa diduga Kisaki menembak Kakucho, dan tanpa sengaja Kisaki juga menembak Kurokawa hingga Kurokawa tewas saat itu juga. Saat Kisaki sudah terpojok, seketika Hanma berhasil membawa kabur Kisaki. Namun Draken dan Takemichi berhasil mengejarnya. Namun saat sudah berhadapan, Kisaki langsung dengan cepat berlari menjauhi Takemichi. Takemichi langsung hendak mengejarnya, tapi luka tembakan di kakinya membuat Takemichi tidak bisa berlari lagi. Namun dari belakang, Draken menarik dan menyuruh Takemichi naik ke pundaknya. Dan Draken menggendong Takemichi untuk mengejar Kisaki. Draken berkata, jika sekarang kita sudah impas, karena terakhir kali Takemichi lah yang menggendong Draken saat Toman melawan Mobius. Draken juga bilang bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Namun yang Draken tahu yaitu Takemichi yang telah berjuang mati-matian demi menyelamatkan semuanya. Saat sedang mengejar Kisaki, tiba-tiba dari belakang Hanma langsung memukul Draken dengan tongkat. Beruntung Draken berhasil menahannya, tapi itu membuat Takemichi harus turun dari gendongan Draken. Draken bertanya, apa kau bisa lari Takemichi? Dan Takemichi menjawab, dia akan mengejar Kisaki walau harus membuat kakinya patah. Mendapat jawaban dari Takemichi, Draken merasa puas karena dia akan menyelesaikan pertarungannya dengan zombie hama. Kisaki berlari menuju sebuah gang, dan saat Takemichi mengejarnya, Kisaki langsung menghantam Takemichi dengan sebuah batako. Namun Takemichi langsung membalasnya dengan meninju wajah dari Kisaki. Terjadilah adu jotos antara Kang Ceramah dan Kang Fitnah. Pertarungan mereka hingga berada di suatu tempat. Takemichi merasa jika dirinya pernah ke tempat ini. Namun saat Takemichi lengah, Kisaki langsung menghajarnya. Takemichi langsung membalasnya, kemudian memberikan beberapa pukulan pada Kisaki sambil berteriak, menyerah saja Kisaki, kau sudah kalah. Kau sangat lemah karena hanya bisa memanipulasi orang lain. Mobius, Valhalla, dan Tenchiku. Kau tidak bisa melakukan apa-apa jika sendirian. Seketika Kisaki menahan kedua tangan Takemichi sambil berkata, apa kau bodoh? Kita tidak perlu kekerasan untuk naik ke puncak, karena kunci untuk mendapatkan apa yang aku inginkan adalah rencana yang sempurna. Lalu Kisaki menghantamkan kepalanya ke arah Takemichi hingga Takemichi pun harus terjatuh. Lalu Kisaki menindih tubuh Takemichi, kemudian berkata jika seharusnya dia menjadi pahlawan kegelapan karena rencana Kisaki membunuh Draken adalah untuk mengambil alih Toman dan menjadikan Mickey sebagai bonekanya, kemudian mengendalikan dunia bawah di Tokyo. Awalnya semua rencana Kisaki berjalan lancar hingga Takemichi selalu datang untuk mengacaukannya. Seketika Takemichi menendang Kisaki yang ada di atasnya. Kemudian Takemichi mengingat jika tempat ini adalah tempat di mana saat Hina ditabrak oleh Akun. Dan saat itu juga di tengah kobaran api yang membara, Takemichi bertekad untuk bisa berada di puncak Toman. Kemudian Takemichi berkata pada Kisaki, jika di tempat ini di masa depan adalah tempat di mana Kisaki membunuh Hina, dan Takemichi mengajak Kisaki untuk menyelesaikan semuanya saat ini juga. Kisaki yang mendengar itu berkata, jika semua yang dia pikirkan memanglah tepat, yaitu Takemichi yang bisa melompati waktu. Seketika sebuah kejadian muncul di pikiran Takemichi. Takemichi pun bingung dengan apa yang baru saja ada di pikirannya. Seketika Kisaki pun tertawa terbahak-bahak. Takemichi bertanya pada Kisaki mengenai apa urusan Kisaki dengan Hina, karena semua rencana Kisaki mengambil alih Toman selalu berujung pada kematian Hina. Kisaki seketika terdiam dan menyadari jika dirinya sudah kembali gagal.
Kemudian kita akan diperlihatkan sesuatu yang ada di pikiran Takemichi. Terlihat di suatu tempat ada Hina dan Kisaki yang sedang berdua. Di sana Kisaki sedang melamar Hina dengan memberikan sebuah cincin kepadanya. Namun kasihan, Hina dengan terang-terangan menolak Kisaki dan pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian seketika Kisaki menodongkan sebuah pistol ke arah Takemichi. Lalu Kisaki berkata, karena sebentar lagi Takemichi akan tewas, maka Kisaki akan menceritakan semuanya. Lalu kita akan dibawa flashback pada masa lalu Kisaki. Saat itu Kisaki adalah seseorang yang sangat jenius, sampai Hina juga mengagumi Kisaki. Saat itu juga Kisaki sangat menyukai Hina dan berpikir jika Hina juga sangat menyukai Kisaki karena Kisaki orang yang jenius. Namun seketika seorang bocil pahlawan muncul dan merebut hati Hina, dan orang itu adalah Takemichi. Setelah itu secara diam-diam Kisaki mengikuti Takemichi dan mendengarkan perkataan Takemichi yang berbicara ingin menjadi seorang pahlawan sekaligus preman nomor 1 di Jepang. Kemudian Kisaki mencari seorang preman nomor 1 yang ada di Jepang dan dia bertemu dengan Osanai. Namun Kisaki tahu jika Osanai bukanlah preman nomor 1, melainkan Mikey dari geng Toman lah preman nomor 1 yang ada di Jepang. Kemudian Kisaki mendekati Mikey hingga akhirnya dia bisa mengendalikan Mikey dan menjadi preman nomor 1 di Jepang. Setelah mencapai tujuannya, Kisaki mengira Hina akan menerimanya. Namun pada kenyataannya, Hina tetap menolak karena Hina terus saja menyukai Takemichi dan Takemichi adalah penghalang antara Kisaki dan Hina. Dan ternyata alasan Kisaki selalu membunuh Hina adalah karena Hina selalu menolak Kisaki dan Kisaki sendiri tidak akan membiarkan Hina jatuh ke pelukan Takemichi. Sad boy, Obito tertawa melihat ini, bos. Sambil menodongkan pistolnya, Kisaki berteriak, mengapa setelah semua yang dia lakukan untuk Hina, Hina tidak pernah melihat ke arahnya, dan semua itu adalah kesalahan Takemichi. Pada awalnya, Kisaki menghormati Takemichi, tapi Takemichi malah mengkhianatinya. Maka dari itu, Kisaki akan membunuh Takemichi saat ini juga. Namun seketika, Takemichi langsung menendang tangan Kisaki hingga pistol yang dipegangnya terlepas. Dan dengan cepat, Takemichi mengambil pistol itu. Kemudian membalik menodongkannya ke arah Kisaki sambil berkata, dari awal seharusnya kau yang harus mati. Berpindah pada Draken dan Hanma. Dari perkataan Hanma yang berkata, sial, kau sangat kuat Draken. Kita bisa menyimpulkan jika pertarungan itu diunggulkan oleh Draken. Kembali pada Takemichi, saat Takemichi ingin membunuh Kisaki, seketika Hina dan Mikey datang, yang itu membuat Takemichi sangat terkejut. Saat Takemichi lengah, Kisaki mengambil kesempatan itu untuk kembali kabur, dan Takemichi langsung mengejarnya. Saat sedang mengejar Kisaki, Takemichi berteriak jika semua rencana Kisaki sudah gagal, dan Takemichi tidak akan membiarkan Kisaki kembali ke masa depan lagi. Perkataan Takemichi membuat Kisaki seketika berhenti di tengah jalan. Kemudian Kisaki berkata, jika Takemichi salah karena bukan Kisaki lah yang bisa meloncati waktu. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, Om telolet om, jebret. Ya, akhirnya Kisaki tertabrak sebuah truk telolet tepat di depan mata Takemichi. Setelah mendapat cipokan mesra dari mobil truk, Kisaki tidak bisa berdiri lagi karena terlihat beberapa tulangnya sudah patah. Berpindah pada Draken dan Hanma, di mana terlihat Hanma yang sudah kelelahan menyatakan dirinya sudah kalah atas Draken. Dan Hanma juga berkata jika seharusnya saat ini Kisaki sudah kabur. Itulah akhir dari insiden Toman melawan Tenchiku, yang itu dikenal sebagai insiden Kanto. Dan dari insiden itu, ada 5 staf eksekutif Tenchiku yang ditahan, yaitu Ultraman Mucho, Yasuhiro Muto, Madarame, dan Haitani bersaudara. Dan juga ada 3 orang yang dinyatakan meninggal, yaitu Emma, Kurokawa, dan Kisaki Teta. Pada hari berikutnya, Takemichi mendatangi Kakucho yang dirawat di rumah sakit. Betapa leganya Mimin mengetahui Kakucho masih hidup. Kakucho berkata jika pada akhirnya hanya Kakucho sajalah yang hidup, dan sekarang mimpi Tenjiku sudah lenyap. Namun Takemichi berkata jika Kurokawa sudah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Kakucho.
Jadi Kurokawa tidak akan tenang di alam sana jika Kakucho tetap mati. Dan mengenai mimpi Tenjiku, itu semua tergantung pada Kakucho. Karena saat ini Kisaki sudah mati dan pertarungan Takemichi berakhir sampai di sini. Oke teman-teman, akhirnya Mimin menyelesaikan arc Tenjiku di video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. And see you next video.